Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini melimpah ruah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dimudahkannya kembali kita untuk berkumpul di rumahnya, bermajlis dalam majlis ilmu, dalam majlis ibadah. Perlu diniatkan duduknya kita di rumah Allah pada malam ini adalah karena Allah, yang dengan seseorang meniatkan itu maka berpeluang untuk menjadi wali Allah. Mana dalilnya? Seseorang duduk bermajlis dalam majlis ilmu, dalam majlis ibadah, dia niatkan karena Allah, maka dia bisa menjadi wali dari wali-wali Allah. Aina dalil? Man yadhkur ad-dalil? Siapa yang bisa menyampaikan dalilnya? Aba Ubay? Fadhal Aba Ubay. Ya? Baik, fadhal. Mungkin ada yang lain? Ada yang bisa menyampaikan dalil? Faisal? Nah, mana dalilnya? Baik. Mungkin ada yang bisa menyebutkan dalilnya, enggak ada hadiah nih. Faza bisa tahu dalilnya? Ya? Nah, fadhal. Masya Allah, Bu Yudi, Pak Yudi. Gimana Pak Yudi? Ngapalin dulu Pak Yudi. Ya? Apa? Al-Mujadilah. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, atau fafsahu yafsahillahu lakum. Bukan itu. Wajabat mahabbati lil mutabadilina lil mutahabbina fiyya wal mutabadilina fiyya wal mutazawwirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang saling mencintai karenaku, untuk mereka yang saling memberi karenaku, untuk mereka yang saling berziarah karenaku, berkunjung karenaku, untuk mereka yang bermajlis karenaku. Wajib cintaku terlimpah. Allah mewajibkan untuk dirinya mencintai hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah, yang saling memberi hadiah karena Allah. Ya. Nah, di sini memberi hadiah, saling memberi karenaku. Kalau hadiah itu harus di depannya, bukan disembunyikan. Dia nggak tahu nih, enggak, itu namanya sodakoh. Ya, beda sodakoh dengan hadiah. Kalau sodakoh yang dia harapkan hanya wajah Allah. Kalau hadiah ada dia harapkan cinta saudaranya, yang dengan dia bisa saling mencintai karena Allah, turun cinta Allah kepada dia. Dia menjadi wali Allah apabila Allah sudah menjadikan seseorang itu yang dicintainya. Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang dicintai oleh Allah, maka dia adalah wali Allah. Nah, di antaranya pula adalah mereka yang bermajlis karenaku, duduk bermajlis dalam majlis ibadah karena Allah. Majlis musyawarah misalnya, majlis rapat, majlis ibadah, majlis ilmu,
tapi niatnya karena Allah, maka Allah akan mencintai hamba tersebut. Juga karena memang perlu diingatkan niat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengawali sahih beliau dengan hadis innamal a'malu binniyat. Padahal nggak ada hubungannya dengan bab pertama dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab Bad'il Wahyi, bab Bad'il Wahyi, bab pertama kali turunnya wahyu. Nggak ada hubungannya hadis innamal a'malu binniyat dengan bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Tetapi para ulama mengatakan tujuan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis innamal a'malu binniyat agar para pembaca, mereka yang mempelajari kitab ini, untuk meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Barulah akan diberi pahala oleh Allah. Kalau seandainya tidak ada niatan, bisa gugur, terlebih ketika niatan tersebut rusak, ada makhluk, ada dunia pada hatinya. Dan pula kita niatkan duduknya kita di rumah Allah sekarang ini adalah untuk menunggu sholat isya. Ya, kita niatkan untuk menunggu salat isya. Intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat setelah salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah yang dikatakan ribat. Ribat itu menjaga perbatasan di medan perang sebenarnya. Tetapi bagi seseorang yang dia bisa menjaga, ya, setelah selesai salat subuh duduk di masjid sampai zuhur. Ba'da zuhur duduk di masjid menunggu asar. Ba'dal asar menunggu maghrib, duduk di masjid. Ba'dal maghrib menunggu isya, baru pulang. Siapa yang seperti itu amalannya? Ada yang pernah dengar? Siapa yang bisa menjaga amalan seperti itu? Ada yang tahu? Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani, beliau hanya pulang ba'dal isya. Dari setelah salat subuh beliau diam di masjid. Ketika terkantuk saja beliau sedikit, beliau cela diri beliau. Ya, engkau lemah. Bagaimana nanti ketika berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Taib. Di sana ada ibadah menunggu salat setelah salat. Ya, dan di antara sebab tergugurkan dosa-dosa seorang hamba dan ditinggikan derajatnya, intidharus shalah ila shalah, menunggu salat setelah salat. Barakallahu fikum. Insyaallah di malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kita masuk ayat yang pertama di surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat pertama atau ayat kedua, Faza? Ayat pertama yang sahih. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin ayat kedua, ya. Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan Al-Basmalah ayat pertama. Mana dalilnya bahwasanya Alhamdulillah Rabbil Alamin adalah ayat pertama, ya Yan? Hadis apa? Ini harus ujian kayaknya nih. Mana dalilnya? Faisal. Hadis qudsi. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara aku dengan hambaku dua bagian. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan pembagiannya pun pas. Kalau ayat pertama itu adalah alhamdulillah rabbil alamin. Kalau ayat pertama itu bismillahirrahmanirrahim, pembagiannya enggak pas. Allah membagi surah Al-Fatihah itu jadi dua. Setengah untuk Allah, setengah untuk makhluk, untuk hamba. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman, alhamdulillah rabbil alamin, pujian untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim, pujian untuk Allah. Malik yaumiddin, pujian untuk Allah. Iyyaka na'budu, untuk Allah. Iyyaka nasta'in, untuk hamba. Ihdinas siratal mustaqim, ini satu ayat, ya. Ihdinas siratal mustaqim, murni untuk hamba.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sampai situ, berhenti di situ. Ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, baru ayat yang ke-7. Barakallahu fikum. Nah, ini yang rajih wallahu alam. Nah, sebagaimana telah disampaikan pada awal-awal tafsir surat Al-Fatihah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak keutamaan seseorang untuk membaca kalimat ini. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan alhamdulillah sangat memenuhi timbangan seseorang, timbangan amal seseorang. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia dalam kehidupan yang membahagiakan, surga untuk dia. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan amalnya, fa ummuhu hawiyah, maka ummuhu ay ma'wah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kalian tahu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Kita perlu yang bisa memberatkan timbangan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia beruntung, dia sukses. Wa amma man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan siapa yang ringan timbangan amalnya, maka dia adalah orang yang merugi dan kekal abadi dia di neraka. Apa di antara yang dapat memberatkan timbangan? Kata Rasulullah, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Tamla'ul mizan. Ya. Gelas ini belum dikatakan mala. Mala itu penuh. Miliaran. Kalau sudah dikatakan pas rata dengan permukaan gelas ini, air yang ada di dalamnya, maka itu barulah dikatakan mala. Tamla'ul mizan, penuh, full. Bahasa Arab tamla'ul mizan. Al-ma' tamla'ul kas. Ya, air ini memenuhi gelas. Tapi enggak penuh nih, ini belum penuh betul nih. Ya. Kalau sudah sama dengan permukaan gelas, itu namanya mala. Tamla'ul mizan. Ya, nah, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah sangat memenuhi timbangan amal nanti. Yang ditimbang di sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian tertawakan pada Abdullah ibn Mas'ud? Apakah karena kecilnya betis Abdullah ibn Mas'ud? Sungguh 2 betis Abdullah ibn Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung Uhud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Zikir subhanallah dan alhamdulillah sangat memenuhi langit-langit dan bumi. Itu kalau pahala zikir subhanallah dan alhamdulillah dijadikan benda yang bisa dilihat dan bisa dipegang, itu memenuhi langit-langit dan bumi, dan itu bisa masuk ke timbangan amal. Ya. Bagaimana ada kertas, coba ada lembaran kertas, gulungannya ketika dibuka satu, panjangnya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, misalnya kalau Anda dari Gunung Manglayang kelihatan Gunung Malabar tuh. Berapa kilometer? 40 kilometer. Sejauh mata memandang. Ada kertas dibuat sepanjang itu, lebarnya pun sepanjang itu juga. Kira-kira sebesar apa gulungannya? 99 gulungan itu untuk seorang yang melakukan dosa besar. Berapa banyak gulungan 99 di apa? Di mizan. Jelasin insyaallah. Ya. Nah, yang bisa memenuhi timbangan tersebut adalah diantaranya adalah ucapan alhamdulillah. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya. Seseorang yang dia bersedekah dengan kurmanya, dengan hasil yang thayyib, Allah akan ambil dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan yurabbi. Allah akan Allah akan
Ya Rabbi hada akan kalau kuda kita ternak, bukan kita ternak. Ya. Akan bukan diasuh, kalau anak baru diasuh. Diperhatikan, dirawat ya. Yurabbi kama yurabbi ahadukum fuluwah. Allah akan terima satu butir kurma tersebut dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan rawat sebagaimana kalian merawat anak kuda kalian, sampai nanti kalian dapatkan satu butir kurma tersebut sudah seperti gunung Uhud. Itulah nanti yang akan dimasukkan ke mizan. Taib. Ada lembaran amal, ada amal itu sendiri, ada orang yang ada perbahasannya nanti insyaallah. Taib. Jadi di sana ada keutamaan seseorang dia banyak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 kalimat yang lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Ya, alhamdulillah, innallaha la yarda 'anil 'abd ayakula akratan fahamidallahu biha wa yashraba syurbatan fahamidallahu biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha terhadap seorang hamba yang apabila seorang hamba dia sudah makan makanan dia mengucapkan alhamdulillah, apabila dia sudah minum minuman dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, di sana ada keutamaan seseorang untuk banyak mengucapkan alhamdulillah sebagai zikir lepas dan juga sebagai zikir khusus untuk setelah beberapa perbuatan seperti habis makan, habis minum, bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada tafsir alhamdulillah. Alhamdu, alif lam pada kalimat hamdu. Dalam ilmu usul maknanya adalah lil istighraq, untuk mencakup seluruh atau segala macam hamd, pujian. Apa sih hamdu itu? Hamdu itu adalah pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Jadi kalau kita bilang alhamdulillah, itu ada pengagungan kita kepada Allah dan kecintaan kita dari hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya di lisan saja. Ya, nanti akan Anda sampaikan apa perbedaan antara alhamdu, al-madhu dan asyukru. Ya. Baik, alhamdu tadi segala macam bentuk pujian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala terpuji? Kenapa Allah Subhanahu wa taala dipuji? Biasanya manusia mereka hanya mengingat limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada mereka saja, karena itu saja Allah dipuji. Padahal bukan karena itu saja Allah dipuji. Allah Subhanahu wa taala terpuji karena zatnya yang sempurna. Zat Allah yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kekurangan. Allah Subhanahu wa taala terpuji karena nama-namanya yang husna. Apa itu husna? Puncak pada kebaikan. Tidak ada nama Allah yang tidak ada arti baik. Bahkan puncak pada apa? Kebaikan. Ya. Semua nama Allah itu husna, nama-nama terbaik yang maha mendengar, yang tidak ada batas pendengaran Allah itu, yang maha melihat, yang tidak ada batas penglihatan Allah itu. Berbeda dengan penglihatan makhluk dan pendengaran makhluk, mesti semuanya ada batasnya. Tuh, sempurna. Kemudian yang ulia dan ula sifat-sifatnya, ya, yang yang luhur, yang tinggi, yang sempurna, yang tidak ada cacat, yang tidak ada kekurangan, sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat Allah seperti pendengaran Allah, penglihatan Allah, pengawasan Allah. Allah yang maha tinggi tetapi sangat dekat dengan kita. Gimana itu?
Allah maha tinggi tetapi sangat dekat dengan kita. Nah ini perlu syarah ini. Nah silahkan. Allah maha tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan kita. Gimana Faza? Nah terus Allah sangat dekat dengan kita, gimana maksudnya? Apanya? Ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, muraqabatullah. Ya, ilmu Allah lebih dekat dengan kita daripada diri kita sendiri. Allah tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Ya, aqrabu ilaikum bin hablil warid. Lebih dekat kepada kalian daripada hablul warid, urat vena ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, penglihatannya, pengawasannya, ya, sempurna sifat-sifat Allah, sempurna perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu ada dua aja cuman. Apa itu? Karunia dan keadilan. Karunia dan keadilan. Kalau seandainya seseorang diberi Islam, diberi tauhid, diberi iman, dia mencintai kebaikan, dia membenci kemaksiatan, itu anugerah yang Allah berikan kepadanya. Ketika ada seseorang dia kafir, dia musyrik, dia asi, dia fasik, dia fajir, dia mujrim, itu keadilan Allah untuknya. Ketika ada seseorang dia membenci kebaikan, dia mencintai kejahatan, kemaksiatan, itu keadilan Allah untuknya. Allah tidak pernah menzalimi siapapun, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi siapapun. Ya. Sempurna perbuatan Allah itu, sempurna hukum Allah. Coba, mana ada agama lain yang ada tentang hukum faraid? Hukum faraid untuk suami setengah kalau istri nggak punya anak, 1/4 kalau istri ada anak. Istri bagiannya 1/4 harta suami kalau seandainya suami nggak punya anak, 1/8 harta suami kalau seandainya suami ada anak. Jelas ini insyaallah. Mana ada seperti itu? Ya, kesempurnaan hukum tentang istinja. Membunuh tidak sengaja, misalnya nabrak orang nggak sengaja, mati, ada hukumnya. Terkait antara dia dengan Allah adalah membebaskan budak. Kalau seandainya tidak bisa, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Antara dia dengan keluarga korban, nggak ada kisos, Kisos itu hanya qatlul amd. Kisos itu hanya pembunuhan dengan sengaja, pistol, pisau, balok, misalnya batu kali dilempar kepalanya. Itu namanya, itu ada kisos di situ. Kalau syibul atau kalau nggak disengaja, ya tidak ada kisos di sana. Itu pun di dalam Islam ada 3 pilihan. Kalau keluarga korban semuanya sepakat untuk mengkisos orang tersebut, baru ada hukum penggal. Ada hukum kisos. Kalau seandainya satu keluarga korban saja tidak sepakat, maka pindah dari diat atau afu. Diat ganti nyawa dengan 100 ekor unta. Berapa harga 1 ekor unta? 20 juta. Sapi wae nggak enak geus 25. Unta berapa harganya? Khalid, berapa harganya? Untuk Allah alama 30 miliar ya. Mungkin bisa jadi 30 juta harganya. Kalau 30 juta kali 100, 3 miliar. Nyawa 3 miliar. Itu diat. Kalau enggak diat, keluarganya memaafkan si pembunuh. Afu namanya. Enggak kisos, enggak diat, dimaafkan, udah enggak apa-apa. Ya. Dalam Islam 3 nih. Nah, kalau syibul amd, dia memberi, atau tadi yang membunuh nggak sengaja tadi,
dia membayar diat untuk keluarga tersebut sebanyak 100 ekor unta alal aqilah. Bukan dia yang nanggung, seluruh keluarga besarnya, sukunya, patungan, ya, untuk bisa membayar ke keluarga korban 3 miliar. Barakallahu fikum. Mana ada sempurna ini? Kemudian istinja, madhi, bagaimana cara membersihkannya? Madhi, ya, bukan mani, madhi. Datang hadis dari Sahal bin Hunayf, hanya dengan dipercikan saja seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan. Sampai sedetail itu dalam Islam. Ya, baik. Jadi hukum Allah sempurna dan ketetapan Allah pun sempurna. Karena itulah Allah kita puji. Takdir Allah, ketetapan Allah. Kenapa kok ada seorang anak sudah wafat umminya, udah wafat ayahnya di saat mereka masih kecil? Ada hikmah di balik itu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai anak itu daripada ibunya lagi. Allah lebih mencintai ibu tersebut daripada anaknya lagi. Ya. Ada hikmah di balik itu semua. Ketetapan Allah. Wal qadar sirrullah fala takshifuha. Dan takdir adalah rahasia Allah. Jangan coba kalian menyingkap rahasia Allah itu. Enggak masuk nalar kita. Otak kita hanya sebesar mangkok bakso. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini dengan umur ratusan juta tahun umurnya. Ya. Baik. Semua itu Allah terpuji karena itulah alhamdulillah. Jelas ini ya? Alhamdu. Segala macam bentuk pujian. Enggak ada yang bisa menghitung berapa banyak pujian untuk Allah itu. Karena itu alhamdulillah. Segala macam bentuk pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terpuji kenapa? Karena enggak mengambil anak. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, di akhir surat Al-Isra, pujilah Allah, ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah enggak mengambil anak. Karena tidak ada sekutu lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Orang terluputkan. Allah terpuji itu karena bukan hanya nikmat saja yang sampai kepada Dia, tapi karena kita menyembah satu Tuhan. Karena kita menyembah satu Tuhan. Karena Islam ini satu-satunya agama yang tidak menyembah makhluk. Karena itu Allah kita puji. Gitu ya. Alhamdulillahi. Lam Allah. Sebenarnya kayak gitu tulisan itu. Lam kemudian Allah. Jadi lillah. Kalau disambung jadi apa? Lillah, hilang lamul wasalnya. Hamzatul wasalnya hilang. Hamzahnya jadi hilang. Jadi lillahi. Tuh. Apa makna lam di sini? Dua maknanya. Lil ikhtisas wa lil istihqaq. Al-ikhtisas, khusus. Alhamdulillah itu hanya untuk Allah. Enggak boleh untuk Nabi Muhammad, untuk Jibril, apalagi untuk manusia biasa. Alhamdulillaka ya mudir misalnya. Alhamdulillaka ya ustad, alhamdulillaka ya syekh. Enggak ada, enggak boleh, haram. Alhamdulillah hanya lillah, khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah? Kalimat alhamdulillah itu hanya khusus untuk Allah, ikhtisas. Yang kedua lil istihqaq, karena Allah memang berhak untuk diberikan alhamd itu, berhak Allah. Yang lainnya enggak berhak untuk diberikan alhamd. Ya, segala pujian hanya milik Allah, yang Allah berhak untuk itu. Yang khusus untuk Allah kalimat alhamdu itu. Ya, jelas ini insyaallah? Ya, alhamdulillah. Jelas insyaallah ya? Baik. Kemudian alhamdulillahi di sini ada tersirat. Kenapa tidak alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa Allah sebut lillahi, nama Allahnya yang paling agung? Karena memang yang
terpuji dari segala sisi tersebut, yang paling berhaknya, yang khususnya, itulah yang berhak untuk diibadahi, lillahi, yang berhak untuk disembah. Bedakan antara nama Allah dan Ar-Rabb. Kalau Allah itu apa? Yang diibadahi, yang disembah. Apa arti nama Allah? Abu Daud, apa arti Allah? Artinya yang Allah apa? Yang maha terpuji. Enggak, Allah. Apa arti Allah? Pak Doni, yang disembah, yang diibadahi. Allah diambil dari kalimat aliha ya'lahu fa huwa ma'luhun ma'budun, yang disembah, yang diibadahi. Ya. Jadi ketika alhamdulillah segala macam bentuk pujian hanya milik Allah yang satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, disembah. Taib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb. Kalimat misalnya satu, Rabb saja, itu tiada lain hanya untuk Allah. Gitu ya. Kalau misalnya tujuannya adalah manusia, misalnya dia untuk manusia, misalnya rumah nih, harus ada mudhaf ilaihnya, harus ada man rabbu hadzal dar, siapa rabbud dar, man rabbud dar, man rabbul gulam, siapa bapaknya anak ini, siapa yang punya rumah ini, man rabbus sayyarah, siapa yang punya mobil itu. Harus disebutkan yang setelahnya. Kalau tujuannya adalah makhluk, manusia, siapa yang punya ini? Tapi kalau Ka'bah, Rabbul Ka'bah maksudnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Untuk kalimat Rabb tidak ada lain, kalau cuma Rabb saja yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabb terkandung di dalamnya 3 makna. Yang pertama adalah al-khalqu wat-tadbiru wal mulku. Yang pertama adalah penciptaan, yang mencipta. Rabb itu yang mencipta. At-tadbir, pengaturan, yang mengatur. Rabb. Al-mulk, yang menguasai. Nah, Rabbul alamin, yang mencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang menguasai alam semesta. Dan khalq, pencipta atau sifat penciptaan Allah, sifat khalqnya Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Walaupun di dalam Al-Qur'an Allah sebut wa huwa ahsanul khaliqin, dan Allah itu adalah khaliq yang paling baik. Bukan artinya di sana ada khaliq yang sempurna selain Allah, enggak. Makhluk pun dikatakan khaliq juga. Makhluk dikatakan apa? Khaliq juga. Ya, tetapi makhluk hanya bisa mengubah dari satu benda ke benda lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala khalqnya itu badi'us samawati wal ard. Apa badi'? Bid'ah. Apa arti bid'ah? Baru, asalnya enggak ada jadi ada. Nah, badi'us samawati wal ard, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang asalnya tidak ada menjadi ada, menciptakan bumi yang asalnya tidak ada menjadi ada. Bid'ah. Bid'ah. Jangan terlalu ini ya sama kalimat bid'ah. Itu badi'us samawati wal ard. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencipta yang tidak ada menjadi ada. Berbeda dengan penciptaan yang itu dibuat oleh manusia, hanya mengubah dari satu benda ke benda yang lain. Misalnya besi jadi sendok, ya, pasir jadi kaca gitu ya, pasir jadi kaca. Nah, barakallahu fikum. Nah, baik, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'dal isya. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Naam. Kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah. Kita tadi masuk pada kalimat Rabb dalam ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum itu ada yang terluputkan, yaitu tadi telah disampaikan bahwasanya hamida adalah atau hamdu adalah pujian yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Itu hamida. Seseorang yang terpuji ucapannya sesekali, apa namanya? Mahmud. Ya, ucapannya terpuji tuh. Dengan kita pun mencintai hal itu dan pada pelakunya. Sesekali tapi namanya Mahmud. Kalau Muhammad sama dari Hamida. Hamida Mahmud, ya. Hamida pun Muhammad pun diambil dari kalimat apa? Hamida. Apa bedanya Muhammad dengan Mahmud? Tadi kalau Mahmud adalah yang dia terpuji ucapan atau perbuatannya sesekali, tidak terus-menerus. Ya. Tapi kalau Muhammad adalah yang selalu terpuji ucapan dan perbuatannya, yang selalu terpuji bagi penghuni bumi dan penghuni langit. Seluruh ucapannya dan perbuatannya, dengan wajib kita mencintainya dan mengagungkannya. Itu makna kalimat Muhammad yang disyarah, yang diuraikan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam beberapa kitab beliau. Ya, ada di Zadul Ma'ad, ada di Jala'ul Afham. Itu hamida. Ada al-madhu, madh pun pujian. Madaha dalam bahasa Arab pun artinya pujian juga, tetapi pujian yang tidak disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Dia puji nih makanannya enak. Dia puji, wah ini sepedanya bagus. Tapi tidak ada rasa cinta hati kita kepada makanan atau ke sepeda. Itu namanya apa? Madah. Madah tuh aku puji dia. Terkadang ke musuh. Ya, musuh, masa kita mencintai musuh? Enggak kan? Nah, itu pujian ke musuh itu namanya madaha. Gitu ya. Madah tuh aku memujinya. Ada asyukru. Syukur pujian dengan 3 hal. Lisan, hati, dan anggota badan. Nah, jadi kalau diurut, kalau madaha berarti pujian yang hanya dengan lisan tanpa masuk ke dalam hati. Kalau hamida adalah pujian dengan lisan yang harus disertai dengan pengagungan hati. Kalau asyukru adalah pujian dengan hati. Ya. Rukun syukur ada 3. Menisbatkan semua nikmat itu datangnya dari Allah, dari hati. Kita menisbatkan seluruh nikmat datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian semua itu datangnya dari Allah, dinisbatkan kepada Allah dari hati kita. Kemudian yang kedua, dengan kita mengagungkannya juga nih. Yang kedua, syukur dengan kata-kata. Seseorang tidak dikatakan bersyukur kalau seandainya dia tidak mengucapkan kata alhamdulillah. Ya. Kemudian syukur pun harus dengan anggota badan juga. Ketika Rasulullah SAW beliau sholat tahajud berjam-jam sampai bengkak dan pecah kaki beliau, kasihan Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Rasulullah SAW seperti itu sampai berkata, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika." Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa kau harus lakukan ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, kata Rasulullah SAW apa?
Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Untuk bersyukur Rasulullah SAW menunaikan sholat tahajud sampai pecah dan bengkak kaki beliau. Jadi dengan perbuatan juga itu syukur. Ya, bedanya asyukru walhamdu dan al-madhu. Ya, baik. Kemudian kita masuk pada kalimat Rabb tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb alam semesta ini. Apa makna Rabb? Ada 3. Yang pertama apa? Yang mencipta alam semesta. Berarti Rabbul Alamin berarti yang mencipta alam semesta. Yang kedua apa? At-tadbir, yang mengatur alam semesta. Yang ketiga Al-Mulk, yang menguasai alam semesta. Baik. Al-Khalq tadi, penciptaan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan penciptaan makhluk. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala sempurna, dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa mencipta makhluk yang kekal abadi. Sekalipun keabadian makhluk tersebut tidak sempurna, keabadiannya diabadikan oleh yang maha abadi, yaitu Rabbul Alamin. Tidak abadi dengan sendirinya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala azali dan abadi. Allah tidak ada awal, azali. Itu namanya kalau tidak ada awal apa? Azali. Kalau abadi tidak ada akhir. Allah azali dan abadi. Baik. Ini yang pertama, al-khalq. Kemudian yang kedua adalah at-tadbir. Ya, pengaturan. Nah, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talibu wal matlub. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan, dengar oleh kalian. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu, mereka tidak bisa membuat seekor lalat. Dan andaikan lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa mengambilnya lagi dari lalat tersebut. Lemah yang meminta dan yang diminta. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan Allah yang menciptakan lalat. Lalat dengan mungkin makhluk yang jijik seperti itu, tetapi sempurna ciptaan Allah itu, lalat itu, bagaimana matanya, bagaimana terbangnya, ya, bagaimana gerakannya, bagaimana perkembangbiakannya, ya, sempurna. Makhluk Allah sekalipun dipandang oleh manusia adalah makhluk yang menjijikan. Tapi kalau seandainya kita bagaimana matanya, bagaimana sayapnya, sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, terlebih manusia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan fi ahsani taqwim, ya. Baik. Belum lagi ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya seperti langit-langit dan bumi, ya, matahari dan bulan, bintang-bintang dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan berbagai macam nikmat-nikmatnya dalam satu surat yang sangat agung. Namanya surat An-Ni'mah. Pernah dengar ada surat An-Ni'mah? Apa itu Ustaz Zubair? Surat An-Nahl. Dari mana surat Ustaz Zubair tahu? Kemarin ya. Jarang anak kasih tahu. Surat An-Nahl nama lainnya adalah surat An-Ni'mah. Surat An-Nahl lebah. Nama lainnya adalah surat An-Ni'mah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya terus. Dari awal sampai akhir Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Karena itu dikatakan surat An-Ni'mah. Ya, kita bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala di surat itu. Nah, kemudian pengaturan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Dan sempurna pengaturan Allah. Pengaturan Allah juga kembali pada nama Allah Al-Qayyum.
anta qayyumus samawati wal ard, engkau adalah qayyumnya langit-langit dan bumi, yang mengatur langit-langit dan bumi. Kita saja belum tentu bisa mengatur tubuh kita ini, ya seperti gerakan usus, otot usus kita, itu bukan kuasa kita. Kemudian pembagian nutrisi dari makanan yang kita makan, kemana-kemananya Allah yang ngasihnya, bukan kita yang ngaturnya. Bahkan ada anak kita, ada istri kita di sisi kita saja belum bisa kita menjaga mereka, ya belum tentu kita bisa menjaga mereka dari kejahatan apapun yang Allah inginkan. Ya pernah waktu itu di Aceh, ada seorang ayah, saya sangat jaga anak istri saya, Ustaz. Saya terlalu mungkin overprotect untuk menjaga anak istri saya. Tapi di saat itu, ya saya udah di pinggir pantai, saya sudah jaga anak-anak jangan sampai main, jarang mereka keluar dari mobil. Ya, ketika terjadi tsunami tersebut, siapa yang bisa menahan? Nah, yang selamat hanya dia sendiri saja, sekalipun dia penjagaannya terhadap anak istrinya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Maksudnya jangan kita betul bisa mengatur, tapi sangat terbatas. Sangat terbatas, tidak seperti tadbirnya Allah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tumbuhnya rambut kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sempurnanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta ini. Kemudian yang ketiga adalah al-mulk, yaitu menguasai, dan kekuasaan Allah, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta ini sempurna. Berbeda dengan makhluk. Misalnya Kang Teddy punya uang 20.000, boleh nggak dibakar? Punya uang, punya sendiri, jualan dapat uang 100.000 dari yang halal, duruk, boleh nggak? Punya Kang Teddy sendiri, bukan punya orang lain, dibakar sama Kang Teddy. Gitu. Ku bensin tah dibakar gitu. Mbak. Jadi boleh atau tidak? Boleh aja. Mubazir tapi boleh aja, gimana? Tadi Anda baru baca, fala wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi apa hukumnya? Enggak boleh. Kita punya piring di rumah, punya gelas di rumah, pupuskeun gitu boleh. Ini punya kita sendiri nih. Punya mobil tabrak-tabrakeun gitu boleh? Enggak boleh. Punya tangan saya sendiri, ini mah cenah cacag gitu. Boleh? Enggak boleh. Jelas ini insyaallah. Karena kepemilikan kita tidak sempurna. Kepemilikan kita tidak sempurna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tubuh kita pun milik Allah. Andaikan kita gunakan dengan tidak semestinya, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Usia, waktu, detik yang kita lalui, fima ablah, di masa mudanya dia habiskan untuk apa? Uang dari mana dan dikemanakan? Kan seperti itu. Ditanya semuanya, enggak sempurna kepemilikan Allah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta, Allah yang menghancurkan. Kan begitu? Allah yang mencipta, Allah yang menghancurkan. Bukankah begitu? Allah yang menciptakan manusia, Allah matikan mereka, Allah jadikan mereka jadi tanah lagi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, ke dalam tanah kami kembalikan kalian, dari tanah kami ulangi penciptaan kalian lagi. Baik. Jadi kepemilikan Allah itu sempurna. Alam semesta ini Allah yang menciptakannya, hak Allah juga untuk menghancurkannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk dirinya keadilan. Allah mewajibkan untuk dirinya ar-rahmah. Ya, Allah ingin membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas keburukan dengan azab.
Taib. Nah, ini alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb itu makna Rabb tadi. Ya, rabbil alamin. Apa alam? Alam adalah tanda. Bahasa Arabnya tanda itu alam. Ya, bahasa Arabnya tanda itu alam. Mana alam? Mana tanda kafling saya? Ini tandanya tok patok kayak gitu. Ya. Mana tanda rumahnya si fulan kalau sudah ada sungai, nah itu alamnya, itu tandanya. Taib. Bendera bahasa alam. Taib. Kenapa? Apa itu alam semesta? Apa itu alam semesta? Alamin. Apa itu alamin? Semua segala sesuatu selain Allah. Semua langit-langit, bumi, arsy, kursi, sirat, manusia, jin, serangga, semua malaikat selain Allah itu adalah alam semesta. Kenapa alam dinamakan alam? Kenapa alam semesta ini dinamakan alam? Karena sebagai tanda adanya Allah Rabbul Alamin. Alam semesta ini sebagai tanda adanya Rabbul Alamin, adanya yang mencipta. Karena itu dikatakan alam. Jelas insyaallah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat setelahnya Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian ayat keduanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah kita bahas pada pekan lalu makna nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Boleh enggak makhluk mempunyai nama Ar-Rahman? Hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dzu rahmati wasi'ah. Ya, rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Rahman itu sighah mubalaghah, artinya sudah yang paling mempunyai sifat kasih sayang. Allah itu yang maha pengasih, Allah maha penyayang. Tetapi kasih sayang Allah ini luar biasa. Sampai orang kafir yang membenci Allah, yang membunuh para nabinya pun masih juga mendapatkan rahmatnya. Dan masih bisa bernapas, dapat oksigennya. Masih juga dikasih makan, kasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap apapun yang dimakan oleh orang kafir itu sebagai bentuk tambahan untuk dosa, untuk azab nanti dia di akhirat. Setiap apa yang mereka makan itu berdosa. Ya, walaupun makannya nasi misalnya, pisang misalnya, yang halal itu berdosa. Orang kafir makan, berpakaian, berkendaraan berbeda dengan muslim. Muslim ketika berpakaian dia menutup auratnya berpahala. Muslim hanya pakai peci saja, hanya sekedar pakai peci saja sebagai untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk menunjukkan dia sebagai seorang Muslim, bentuk syukur dia kepada Allah. Innallaha yuhib ayyura atharu ni'amihi 'alal 'abd. Sesungguhnya Allah ingin terlihat nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Apa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba? Islam. Allah ingin nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba itu terlihat dari hamba tersebut. Terlihat dia itu muslim kelihatan, pakai peci, dia mendapatkan pahala. Dia pakai peci, dia pakai jenggot, ya, setiap detik dia berjanggut, setiap detik dia memakai peci itu pahala. Ya, taib. Intinya muslim ketika berpakaian dia berpahala, menutup auratnya dia berpahala. Berbeda dengan kafir atau musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima tu'imu." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa bagi orang yang beriman dan beramal soleh atas apa yang mereka makan. Apa yang bisa dipahami dari ayat ini? Orang kafir apabila mereka makan, mereka berdosa tuh. Kalau orang mukmin tidak mengapa, karena memang Allah peruntukkan dunia atau fasilitas dunia ini untuk orang yang beriman. Wa annal arda yarithuha ibadiya as-solihun. Sesungguhnya bumi ini Allah wariskan untuk hamba-hamba yang soleh, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang kafir malah mereka pergunakan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang katakan sering disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih ibn Utsaimin rahimahullahu taala, faidah ini ya. Jadi orang kafir itu mereka diazab bukan karena kesyirikan mereka saja, bukan karena kekufuran mereka saja. Bahkan mereka pun diazab karena mereka tidak sholat, karena mereka tidak puasa Ramadan. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Kami dulu enggak sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Taib. Karena syariat-syariat Islam yang tidak mereka kerjakan, karena itu juga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekalipun mereka lakukan itu di dunia, apakah akan Allah terima? Tidak, karena kekufuran mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah musta'an. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih, dan tidaklah yang menahan untuk diterimanya amal ibadah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak terima amal ibadah orang kafir karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, mereka pun diadab karena makanan yang mereka makan, minuman yang mereka minum, pakaian yang mereka pakai, kendaraan yang mereka pakai. Karena itu semua Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang soleh, sebagai fasilitas untuk dia sujud, untuk dia puasa, untuk dia berbakti kepada orang tua dan yang lainnya. Nah, ini Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya, mencakup segala sesuatu, berbeda dengan Ar-Rahim. Ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah khususkan untuk siapa, Bang Rijal? Rahim, kasih sayang Allah yang Allah khususkan untuk siapa? Untuk muslim, untuk mukmin ya. Jadi kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang sangat luas mencakup seluruh alam semesta. Tapi kalau Ar-Rahim itu untuk mukmin. Apa kasih sayang Allah kepada kaum mukminin? Tauhid, sunnah, iman, ikhlas, taqwa, mahabbah, al-khauf, wal-khasyah, ar-raghbah, wal-rahbah, wal-inabah, at-tawakkul. Ya, itu semua Allah berikan hanya untuk mukmin. Salat, puasa, diberi hidayah-hidayah seperti itu. Ya, hidayah-hidayah kebaikan, itu semua dari rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahiman, dan Allah terhadap kaum mukminin itu rahim, bukan rahmanan. Dan tafsir ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, apa nama tafsir Ibnu Katsir? Apa nama tafsir Ibnu Katsir? Tafsir apa? Ya, apa? Al-Azim. Tafsirul Qur'anil Azim. Ya, nama tafsir Ibnu Katsir adalah Tafsirul Qur'anil Azim, tapi lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Dan tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir terbaik. Sekarang ini adalah tafsir terbaik. Ini tafsir Ibnu Katsir sebagai ringkasan untuk tafsir At-Tabari. Tafsir yang paling lengkap, yang paling besar sekarang ini yang sampai kepada kita adalah tafsir At-Tabari, punya Ibn Jarir At-Tabari, segini nih. Ya, diringkas oleh Ibnu Katsir, maksud yang dhaif-dhaifnya nggak dipakai, jadi segini, jadi 4 jilid. Ya, itu pun Ibnu Katsir rahimahullahu taala masih menyelipkan juga cerita-cerita Israiliyat yang kata Rasulullah SAW, la tusaddiquha wa la tukadzibuha, jangan kalian benarkan, jangan pula kalian dustakan. Sebagian ulama ada yang meringkasnya lagi menjadi mukhtasar tafsir Ibnu Katsir, ya, dengan menghilangkan apa? Menghilangkan kisah-kisah Bani Israel. Nah, ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, sedang kalau Ar-Rahim boleh nggak makhluk untuk bernama dengannya? Boleh. Mana dalilnya? Mana dalilnya Ustaz Zubair? Laqad ja'akum, coba. Raufur Rahim. Allah Subhanahu wa taala sifati Nabi Muhammad dengan Rauf, yang maha lembut, Raif yang lembut, Rahim yang penuh kasih sayang. Ya, padahal itu dua nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pun memberikan nama untuk manusia secara umum
As-Sami' Al-Basir, yang mendengar dan melihat, kan gitu ya di surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad nabtali faja'alnahu, kami jadikan manusia itu sami'an basira. Manusia itu sami'an basira kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang pendengaran dan penglihatan makhluk itu terbatas, berbeda dengan pendengaran dan penglihatan Allah Rabbul Alamin yang tidak ada batas. Baik. Nah, untuk Malik Yaumiddin insyaallah kita akhirkan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tafadhal. Nah, tafadhal Abu Hanif. Apakah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya. Ya. Oh, Abdurrahman. Baik. Oh, kalau Abdurrahman ada abdnya di sini. Ada penisbatan penghambaan, justru bagus. Abdurrahman lebih afdal, namanya lebih baik daripada Abdurrahim. Kenapa? Karena Abdurrahman bernisbat ke nama Allah yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Ya, berbeda dengan Aziz. Aziz makhluk boleh nggak punya? Mana dalilnya? Aziz. La ya. Makhluk dikasih nama Aziz, Pak Aziz, ayat Pak Aziz te nuju keluar. Apa? Apa mana dalil? Yang mana dalil? Mana enggak ada Azizan. Azizun beda itu. Nah, Azizun alaihi ma'anittum beda dengan Aziz, makna nama Allah Al-Aziz beda. Ya. Azizun alaihi ma'anittum. Aziz artinya berat, beban. Ya, ada azza, ya'azzu, ada azza, ya'izzu, ada azza, ya'uzzu. Beda-beda artinya. Udah beda artinya. Hadis aziz, ada hadis ahad terbagi menjadi 3. Apa saja itu? Hadis ahad terbagi menjadi 3. Apa saja itu? Siapa ya? Abu Ubay mungkin? Hadis ahad terbagi menjadi 3. Apa itu yang pertama? Siapa yang ada hadis masyhur, ada hadis aziz, ada hadis satu lagi, hadis apa namanya? Yang hanya diriwayatkan oleh satu. Hadis gharib. Hadis gharib. Nah, hadis diriwayatkan oleh satu orang, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang aziz. Apa makna aziz ini? Ya'uzzu, hadis yang sedikit adanya. Taib. Aziz di sini artinya sedikit atau yang susah. Nah, aziz dalam ya azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi nabi tersebut apa yang itu menjadi beban untuk kalian. Kalau aziz, yang ini Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz artinya yang maha perkasa, yang maha perkasa. Jabbar yang maha memaksa. Beda ya, aziz itu yang kuat, aziz yang kuat, yang perkasa. Kalau Jabbar yang maha memaksa. Taib. Boleh enggak itu untuk makhluk? Boleh. Mana dalilnya? Di surat Yusuf. Ya ayyuhal azizu massana wa ahlanad dur. Taib. Jadi jawabannya Abu Hanif boleh kalau di sana ada penisbatan nama penghambaan. Ya, sebagaimana enggak boleh seorang manusia bernama dengan Allah. Tetapi kalau disebutkan sebelumnya penghambaan, Abdullah menjadi yang terbaik. Karena nama Allah enggak boleh makhluk memilikinya. Demikian pula 2 nama. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ahabul asma ilallah Abdullah Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi nama yang paling sering disebut. Tetapi 2 nama ini yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Ketika dinisbatkan penghambaan kedua nama ini menjadi nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau misalnya ada nama Abdurrahman, nggak boleh dipanggil Rahman, nggak boleh. Karena Rahman hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oh, nggak boleh, haram. Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim boleh, Rahim, Pak Rahim misalnya boleh. Baik. Mantap, jazakumullah khair. Fadhal, mungkin ada yang lain? Nah, silakan Abu Ubay.
Ar-Rahman, Al-Jabbar dipakai untuk nama masjid. Jadi Masjid Al-Aziz artinya apa? Masjid artinya bait, rumah, tempat, apa namanya? Tempat untuk sujud, masjid. Masjid adalah tempat untuk sujud. Masjad adalah alat untuk sujud. Masajid itu jamak untuk dua yang tadi. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masajid itu milik Allah. Jangan kalian seru bersama Allah. Jangan seru Allah dan juga selain Allah di dalamnya. Apa masajid? Masajid tadi jamak dari masjid. Masjid itu apa? Tempat untuk sujud. Ya, bangunan ini, bangunan dibikin sengaja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masjid. Masjid alat untuk sujud. Telapak tangan, lutut, dahi, hidung. Jangan itu semua diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tempat untuk sujud. Masjid. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah Subhanahu wa taala memberikan untukku semua tanah yang terhampar ini sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Begitu kan hadisnya? Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 hal yang itu tidak diberikan untuk nabi sebelumku. Ya, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan sebulan sebelum perang dengan rasa takut. Musuh udah takut duluan, sebulan sebelum perang udah kabur. Yang kedua adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi yang terhampar semua ini sebagai masjid wa tahura dan alat untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adraqatu shalah falyusalli. Karena itu siapapun di kalangan umatku yang dia mendapatkan waktu salat dimanapun dia, salat dia. Enggak ada alasan. Karena semua ini adalah masjid. Tetapi itu masjid yang bermakna umum, ini masjid yang bermakna khusus. Kenapa? Kalau masjid yang di luar sana tidak ada hukum masjid yang ada di dalam sini. Seperti hukum berjual beli, boleh di luar kan? Ya, boleh di luar. Tapi nggak boleh di dalam masjid. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan berkah pada jual beli kalian berdua. Tidak boleh mengumumkan benda hilang. Tidak boleh mengeraskan suara, teriak-teriak. Tidak boleh meludah. Ya. Tidak boleh melakukan kemungkaran-kemungkaran. Itu masjid. Kalau misalnya Masjid Al-Aziz berarti rumah Allah Al-Aziz, rumah Al-Aziz, rumah Allah Subhanahu, Baitullah. Ya, cuman Baitul Aziz lah ya. Kalau dikatakan Baitul Aziz. Nah. Barakallahu fikum. Tafadhal. Wah, tambah enggak kedengaran itu. Udah. Gak kedengeran, benar. Ini mungkin penjelasan tentang nama Aziz gitu ya Ustadz. Kebetulan nama Anda Abdul Aziz. Nah, sahabat-sahabat Ikhwan semua manggilnya hanya Aziz itu. Jadi itu nggak boleh ya Ustadz? Boleh. Boleh. Oh, boleh ya. Sebenarnya. Ya. Cuman ya kalau yang Abdul Aziz ya sempurnakan saja Abdul Aziz. Iya. Boleh juga ngasih nama Aziz saja, boleh. Oh, boleh ya. Boleh. Oh, takutnya... Tapi baiknya kalau itu kan Abdul Aziz. Jadi kayak gini ya, kalau di Arab itu mereka nggak ada menyingkat nama. Muhammad Muh dipanggil. Misalnya Abdurrahman Man misalnya dipanggil. Ya, Abdullah Dul. Abdul Aziz harus sempurna semua. Ya Abdurrahman, ya Muhammad, ya Abdul Aziz. Seperti itu. Ya. Baiknya memang tidak dipanggil jadi Aziz, walaupun sekalipun ya gimana ya, tapi kan Abdul Aziz itu nisbatnya sebenarnya untuk Allah ya. Bukan untuk nama antum kan? Iya. Ya baiknya jangan gitu. Sempurnakan Abdul Aziz. Iya, wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Mantap, jazakallahu khair. Ya silakan, Pak. Sebentar. Ya.
Ada dua tadi kan saya sampaikan. Di sana ada amalan-amalan yang memang zikir tersebut diucapkan setelah makan, setelah minum, setelah bangun tidur, bersin kan gitu. Tetapi alhamdulillah pun menjadi zikir mutlak tadi Anda bilang. Menjadi zikir mutlak. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu sangat memenuhi timbangan. Jadi perbanyakkan saja mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah kayak gitu. Jadi mutlak, enggak ada batas, tidak ada batas jumlah seperti itu. Setiap saat. Tetapi bagusnya digabung juga dengan subhanallah, dengan Allahu Akbar, dengan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Silakan Pak Anjep ya. Waalaikumsalam. Iya. Allah yang disembah. Kalau yang disembah berarti esa. Ya, arti Allah adalah yang disembah. Ya. Ya. Allah itu yang disembah artinya. Terus pertanyaannya, kok mau coba gimana Abu Bay? Coba disampaikan. Yang disembah apa itu gimana? Enggak jelas juga yang di sininya. Kalau misalnya Allah, apakah Allah itu pun ada hamzahnya, ada hamzah pertanyaan Allah. Ya, seperti Rasulullah SAW ditanya oleh seorang badui. Ya. Allahu arsalak. Apakah memang Allah yang mengutusmu? Ya. Tapi di sini enggak ada pertanyaan apakah Allah. Harus ada setelahnya, itu kalimat kalau dalam bahasa Arab tidak mufid. Tidak sempurna. Apakah Allah, maksudnya gimana? Intinya untuk pertanyaan yang ketiga aja langsung. Jadi Ahlul Kitab ketika mereka menyebut nama Allah, yang dimaksud memang Rabbul Alamin. Yang dimaksud apa? Rabbul Alamin. Mereka menyembah Allah, juga mereka menyembah Nabi Isa, juga mereka menyembah Maryam, juga mereka menyembah Jibril, Ruhul Kudus. Juga kalau Yahudi, selain mereka menyembah Allah, mereka pun menyembah Uzair. Orang-orang musyrikin, selain mereka menyembah Allah, yang mereka maksud Allah itu ya memang Allah, Rabbul Alamin. Ya, selain mereka menyembah Allah, juga mereka menyembah Lata, Uzza dan Mana. Ya, wallahu alam. Jadi tidak ada tanda tanya setelah kalimat Allah, karena Allah itu adalah nama yang paling terkenal di alam semesta. Siapapun kalau kita tanya, kenal nggak sama Allah? Kenal lah tuh, Rabbul Alamin. Gitu ya. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam. Nah, silakan Faisal. Tadi kan syukur itu Syukur itu kan memuji hati, lisan, anggota badan. Terus ya. Nah, syukur kepada Allah dan syukur kepada makhluk. Nah, itu batasnya gimana? Barakallahu fiik. Syukur kepada Allah dan syukur kepada makhluk. Allah subhanahu la yashkurillah man la yashkurin nas. Seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada makhluk. Begitu ya. Tiga hal ini pun bersyukur kepada manusia pun tiga hal ini. Allah subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa illam tajid ma tukafi'u faqul jazakallahu khairan." Siapa yang memberikan kepada kalian kebaikan, maka balaslah dengan yang setimpal. Ya, dengan kita
ini sebab. Sekalipun itu sebab, kita harus menjadikan sebab, kita harus menjadikan sampainya nikmat tersebut atas sebab ini. Ya, wajib juga untuk kita berterima kasih kepada dia. Ya, sekalipun saudara kita nggak mengharapkan terima kasih kita, nggak mengharapkan ucapan jazakallah dari kita. Ya, memang husnudzon kita seperti itu dari saudara-saudara kita nih. Sebagaimana firman Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan kalian itu karena mengharapkan wajah Allah saja. Kami enggak berharap dari kalian ucapan terima, kami tidak berharap dari kalian jaza, balasan dari pemberian kami ini, wala syukura, atau ucapan terima kasih sekalipun. Kami tidak berharap. Tetapi sekalipun seperti itu saudara kita, wajib kita untuk membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan yang setimpal. Kalau enggak bisa, barulah kita ucapkan jazakallahu khairan. Ya, seseorang yang dia diberi kebaikan oleh saudaranya, tidak dia dikatakan bersyukur kepada Allah dengan dia hanya mengucapkan alhamdulillah, 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 hanya alhamdulillah saja. Beribu dia mengucapkan alhamdulillah, dia tetap dikatakan hamba yang tidak bersyukur. Kenapa? Kenapa Kang Cucu? Karena dia tidak berterima kasih kepada sebab. Karena dia tidak berterima kasih kepada sebab. Selama dia belum berterima kasih kepada sebab, dia belum berterima kasih kepada Allah. Dia belum bersyukur kepada Allah. Jadi hati, lisan dan perbuatan juga syukur itu para manusia. Cuman memang jelas kadarnya disesuaikan dengan manusia tadi. Kalau kepada Allah sebanyak apapun syukur yang kita lakukan untuk Allah, tetap kita tidak bisa membalas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dengan syukur apa yang kita perbuat. Ingat, ibadah yang kita lakukan dari sejak kita lahir sampai kita mati 100 tahun umur kita, itu tidak bisa membalas 1 detik saja nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangankan 1 hari, 1 detik saja. Kita sujud terus, kita sholat terus, istighfar terus, puasa selama hidup kita, itu tidak bisa membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita 1 hari saja, nggak bisa. Karena itu yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amal kita. Apa itu? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menjadikan sebab amal kita yang enggak seberapa, Allah berikan untuk hamba tersebut surga. Ya, Anda sering contohkan, misalnya ada seorang dia mau beli rumah, harganya miliar nih, 5 miliar harga rumah tersebut. Ya, 5 miliar harga rumah tersebut. Dia datang ke penghuni rumah, saya mau beli rumah. Ya, mana rumah? Ini harganya 5 miliar. Oh gitu, uangnya mana? Ini cuman ada uang 1.000. Cuman ada 1.000 rupiah. Ya, sini mana uang 1.000 rupiah itu? Ini uang 1.000, ini sertifikat, ini kunci, pakai sama antum semua. Nah, seperti itu surga yang Allah berikan untuk hambanya. Amal yang dilakukan oleh seorang hamba gak ada bandingannya dengan surga Allah. Untuk membalas kenikmatan yang Allah berikan di dunia saja gak cukup, apalagi untuk mendapatkan surga Allah, nikmat yang tidak ada akhirnya. Ya. Nah, jadi kita harus betul-betul mengharapkan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, panjang lagi boleh dijelaskan. Nah, silakan. Masih ada lagi mungkin satu lagi? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Kapan surat Al-Fatihah itu diturunkan di Mekkah? Surat Al-Fatihah Makkiyah. Ya, kenapa Makkiyah? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa? Bukan. Ya, kenapa? Kenapa dibilang Makkiyah? Betul itu Makkiyah. Mana dalilnya itu Makkiyah? Sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dalilnya? Harus pakai dalil. Surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr itu surat Makkiyah. Sudah jelas suratnya pendek-pendek, tegas-tegas tentang kisah umat-umat terdahulu. Ya, jadi kayak gini, kalau
banyak kisah-kisah para nabi itu biasanya makiyah untuk memberi semangat pada nabi, menyabarkan nabi. Nabi yang dulu pun sudah dibuat seperti ini, sudah dibilang majnun, dibilang kahin, dibilang syair, dibilang syair. Yang sabar. Jadi Al-Hijr itu sepakat para ulama adalah makiyah. Di surat Al-Hijr tersebut terkandung ayat walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim, kami telah berikan kepada engkau ya Muhammad 7 ayat yang terulang, sudah kami berikan. Berarti turunnya di mana? Di Mekkah ya. Jadi makiyah. Sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Kenapa menjadi rukun salat? Hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat apabila tidak dibaca surat Al-Fatihah. Nah, barakallahu fikum. Antum jazakallahu khair. Baik, kita cukupkan ya kajian kita pada malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.